Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinta Channel. Oke, sebelumnya saya sapa Anda semuanya dulu ya. Dan apa kabar semuanya? Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita kesehatan, keselamatan dan juga rizki yang berkah. Dan semoga puasa kita di bulan Ramadan kali ini semuanya lancar-lancar ya. Dan semoga tidak ada yang bolong seperti itu. Dan sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya untuk Anda semuanya untuk jangan lupa untuk klik like, comment, share dan subscribe. Tapi buat Anda yang merasa tidak terpaksa saja ya, dan saya juga tidak akan memaksa. Oke, kita langsung ke pembahasan. Kali ini saya akan membahas kapan waktu yang tepat untuk berhubungan suami istri pada saat bulan Ramadan dan bagaimana hukumnya. Oke, kita langsung simak video yang berikut ini. Bagi pasangan suami istri, berhubungan badan selama bulan Ramadan memiliki ketentuan tersendiri pada siang hari atau ketika menjalankan puasa. Mulai dari waktu subuh hingga maghrib, berhubungan badan termasuk perbuatan berdosa dan membatalkan puasa. Mereka yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan diharuskan membayar kafarat atau denda yang berat. Ada 3 opsi pembayaran kafarat sesuai dengan hukum dalam fikih Islam, yakni memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud atau 0,6 kg beras. Hubungan badan suami istri selama bulan Ramadan hanya diperbolehkan pada malam hari, yakni pada waktu setelah matahari tenggelam hingga terbitnya fajar shodiq atau waktu subuh. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailata syiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan,
Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dengan mengerjakan berbagai amalan sunnah. Hubungan badan suami istri pada malam hari sebaiknya juga dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, melakukan hubungan badan suami istri pada hari-hari biasa juga tetap dianjurkan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, tata cara berhubungan suami istri yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, lakukan dalam keadaan tubuh segar dan harum. Ibnu Kharis dalam pendidikan seks dalam Islam menuliskan bahwa berhubungan suami istri dianjurkan dalam keadaan segar dan harum, yakni dengan memakai wewangian dan tidak dalam keadaan kotor. Anjuran ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasir. Yang kedua, berdoa sebelum berjima. Sebelum melakukan hubungan suami istri, disunahkan membaca basmalah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas yang dilanjutkan dengan takbir dan tahlil. Setelah itu membaca doa sebelum berjima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alhu dzurriyyatan thayyibah. In qaddarta an tahruja min sulbi. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tuhanku, jadikanlah ia keturunan yang baik bila kau takdirkan ia keluar dari tulang punggungku. Wahai Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan pada rezeki yang akan Engkau berikan kepada kami. Yang ketiga, bercumbu atau foreplay. Sebelum berhubungan badan, sebaiknya suami istri bercumbu satu sama lain atau melakukan foreplay sebagai bentuk pemanasan. Hal ini merupakan anjuran terkait adab jimat sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ghazali sebagai berikut. Di antara adab jima mengekspresikan kasih mesra, memberikan kecupan menggelora, menunjukkan sayang senantiasa, baca bismillah, tidak melihat kemaluan istri karena konon menurunkan daya penglihatan. Selanjutnya yang keempat, adab sunnah berhubungan suami istri. Sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah salah satu di antara kalian menyetubuhi istrinya sebagaimana persetubuhan hewan, dan hendaknya di antara keduanya ada perantara. Lantas ditanyakan kepada beliau, apa itu perantara, wahai Rasulullah SAW? Beliau pun menjawab, ciuman dan cumbu rayu. Kemudian ketika suami mengalami orgasme, hantarkan sang istri secara perlahan-lahan sampai ia juga mengalami hal itu. Yang kelima, berdoa setelah berjima. Setelah berhubungan suami istri, disunahkan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa syahran wa kana rabbuka qadir. Dengan nama Allah, segala puji baginya yang telah menciptakan manusia dari air lalu menjadikannya sebagai keturunan dan kekerabatan. Tuhanmu Maha Kuasa. Dan yang terakhir, menyegerakan mandi junub. Setiap muslim yang berhadas besar selepas berhubungan badan wajib menyucikan diri dengan mandi junub.
Disunahkan untuk menyegerakan mandi junub, khususnya sebelum subuh, agar tidak terlambat mendirikan sholat. Mandi junub hukumnya wajib dilakukan oleh suami istri setelah berhubungan badan. Namun, saat air terlalu dingin atau karena sebab lain, suami istri boleh menunda mandi junub sampai waktu fajar atau saat harus melaksanakan sholat subuh. Dan itulah penjelasan-penjelasan dari kapan harus melakukan hubungan suami istri pada saat bulan Ramadan, dan hukumnya juga sudah sangat jelas ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga puasa kita lancar-lancar ya sampai akhir, dan saya doakan semoga kita semuanya dapat dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Oke, dukung terus channel ini dengan cara mengklik like, komen, dan juga subscribe agar saya semakin bersemangat untuk memberikan hal-hal positif untuk Anda. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.